Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilin dari UPJ Jakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada kurikulum 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugasnya sama seperti tugas praktik 2 ya. Bedanya di sini saya menggunakan konsep view komponen dan juga template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif. Oke, saya sudah membuat foldernya dan juga codingnya ya. Sini ada folder aset, komponen, data, JS dan juga indeks HTML. Di sini sebenarnya harusnya dimasukkan ke dalam folder template ya. Itu bagusnya. Templates. Karena di sini kita disuruh menggunakan templates tuh. Ini saya masukin dalam ini ya. HTML. Nah, sip. Oke, strukturnya yaitu ini di sini saya jadi satu ya, stock table HTML jadi satu di indeks. Cuman berarti ya udahlah, nggak usah ya, di luar aja ya, sesuai dengan perintah di luar. Karena saya stok di tracking dan lain-lainnya jadi satu di indeks. Oke, di sini ada indeks untuk rootnya, aset untuk CSS dan juga gambar, terus datanya dari data JSON ya. Di sini sudah dikasih. Dan udah saya pecah jadi 3, yaitu ada bahan ajar untuk di stok, pengguna untuk login, dan juga tracking, data trackingnya. Oke, lalu ada komponen dan juga JS-nya ini. Di sini untuk mengatur sama kayak tugas 2 ya, ada compute, methods dan juga watch. Kayak di sini saya menggunakan CDN ya, bukan npm. Nah, saya sempat nanya nggak dijawab. Ya udahlah. Ini saya menggunakan view 3 CDN. Terus juga ini import komponennya ya, sudah sesuai ya. Terus juga penggunaan namanya menggunakan kebab case. Di sini saya menggunakan kebab case di komponen ya, tuh. Sesuai dengan perintah. Dan juga template-nya juga harus konsisten. Di sini saya juga template-nya sudah saya konsistenin ya. Template ID, ini template recap view, lalu ada template monitoring view, lalu ada di template stock, template tracking. Mana ya? Nah nih, tuh sudah sesuai ya, konsisten. Oke, untuk fiturnya saya sudah baca. Di sini cuma nambahin satu fitur masing-masing page. Di fitur stock itu menambahkan fitur delete, dan di fitur tracking itu menambahkan fitur menambahkan status progres perjalanan. Oke, saya langsung buka aja ya menggunakan live server, extension live server. Oke, di sini saya sudah login ya, bisa login lagi dari awal. Oke, dari data bahan aja pengguna ya. Oke, tampilan masih sama. Di sini saya akan langsung mencoba fiturnya, yaitu untuk menghapus. Namun saya akan membuat baru dulu aja. Oke, baca jalan notifikasi sementara. Kita lihat sesuai ya, ada miring karena tadi menggunakan tag i. Nah, di sini saya akan mencoba buat hapus ya, dan harus ada konfirmasi ya, top up konfirmasi sebelum penghapusan. Oke, di sini ada konfirmasi sebelum hapus. Ketika kita hapus, dia langsung otomatis terbuang dari local storage. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari data binding, directive, dan list rendering. Untuk menambahkan data itu ada menggunakan 3 cara, yaitu sesuai kebutuhan. Ada mustache, teks biasa, vtext, lebih eksplisit, dan juga HTML yang tadi ya. Di sini untuk menampilkan teks HTML. Nah, untuk data binding di form, misalnya di bagian input, from view model.
di from wait kita cari sini deh, input di nih, nah di from nih, import vModel. Nah ini ya, from edit. Nah untuk data binding dua arah pada formulir, di sini saya menggunakan vModel ya, dan untuk data dan binding atribut dinamis saya menggunakan vBin. Misalnya di span kelas. Nah nih, ini adalah data binding atribut dinamis. Jadi ada shorthand titik 2 di sini. Oke. Untuk list rendering masih sama, menggunakan v-for. Di bagian ini ya, upbjj list itu menggunakan key unik dengan nilai unik item titik kode. Oke, nilai unik dari item titik kode ini penting ya, biar view ini dapat melacak perubahan elemen secara efisien. Lalu ada conditional rendering menggunakan vShow dan vIf. vShow di sini ada contohnya ini ya, from tambah ya, yaitu vShow itu elemen tetap di DOM, cuman menyembunyikan terus dia hanya disembunyikan via CSS, yaitu misalnya di vShow from tambah. Jadi cocok buat filter bar yang sering toggle dan tidak perlu dibuat ulang kali. Jadi misalnya di sini ya, nah ini hanya disembunyikan oleh CSS. Ini kan tabel, ketika diklik, nah dia berubah jadi from formulir. Oke. Lalu di vIf, kalau vIf ini dia elemennya benar-benar dihapus dari DOM. Itu misalnya kita pakai dari show from edit ya, show from edit. Nah ini vIf ya, misalnya di modal edit ya. Nah ini elemen ini tuh benar-benar dihapus ya dari DOM. Cocok untuk modal yang jarang muncul, dan juga dia lebih hemat resource kalau nggak digunain di sini ya nih. Nah nih jarang muncul. Lalu yang terakhir ada vElse vIf ini misalnya yang ini ya, di ini ya, di status dia lebih enak dilihatnya. Nah ini kalau misalnya kalau dia sama dengan 0, maka akan menampilkan 1 0. Kalau dia lebih dari kurang dari safety, dia akan menampilkan status menipis. Lalu vElse ketika enggak dua-duanya, tampilin aman. Oke. Lalu kita akan masuk ke bagian computed ya. Computed itu ada dua ini ya, 2 JS di app computed itu mengubah objek data menjadi array daftar DO di sini. Lalu di sini untuk bagian computed untuk DO otomatis ya, ketika buat. Nah ini lalu cek sesi login. Nah kita lihat dari ini ya, di stock view nya dulu ya. Nah computed ini digunakan untuk nilai yang bergantung pada data lain dan perlu direaktif otomatis. Contoh utama adalah seperti di stock terfilter yang saya buat di sini. Nah jadi setiap kali filter berubah, stock filter itu otomatis dihitung ulang tanpa memanggil fungsi apapun. View ini akan melakukan caching. Kalau inputnya nggak berubah, hasilnya tidak dihitung ulang. Lalu di notif reorder ini sengaja dibuat ya, bergantung dengan stock filter. Kalau nggak di filter dia kan 2 doang kan yang nipis nih. Nah kalau misalnya kita filter, kalau nggak ada yang menipis, contohnya misalnya di Makassar, di Surabaya nih, nah dia nggak ada nih, nggak tampil. Jadi saya sengaja menyesuaikan dengan filter yang aktif. Oke. Lalu di bagian methods ini digunakan untuk aksi yang dipicu pengguna. Jadi misalnya kalau dia nggak diklik atau nggak dipanggil, dia nggak kena apa-apa. Seperti reset filter ya, nih ketika dia nggak dipanggil yang nggak tidak apa-apa. Kalau kita klik, nah dia baru akan nampilin seperti kondisi awal. Perbedaan dasarnya
Kalau computed ini menghasilkan nilai dan berjalan otomatis. Kalau method itu menyalakan aksi dan itu ketika dia dipanggil, jadi nggak otomatis. Perbedaannya itu aja. Lalu di bagian watch atau watcher, ini bagian stock view ini saya menggunakan satu watcher, yaitu ketika pengguna mengganti UPBJJ dropdown kategori otomatis direset yang tersedia berbeda tiap daerah, yaitu ini mencegah untuk kondisi filter yang tidak valid ketika di filter ya. Lalu watcher di bagian tracking, ini saya menggunakan dua watcher, yang satu untuk memantau perubahan hasil pencarian ketika dia lagi nyari, dan satunya lagi untuk memantau pilihan paket ketika dia melakukan penambahan. Oke. Lalu yang terakhir from validasi, bukan terakhir ya ini. Ketika melakukan penambahan from ya, contoh validasi ini kita buat from validasi di bagian stock view, misalnya validasi. Nah ini ada validasi ya, ketika sebelum dia menambahkan itu ada ini ya, kondisional. Misalnya dia nggak nambahin, akan muncul kode kuliah mata misalnya dia nggak nambahin ini ya, kode mata kuliah, nanti akan muncul peringatan kode mata kuliah wajib diisi. Pesan error ini akan ditampilkan langsung di bawah field yang bermasalah menggunakan VIF. Yaitu untuk untuk event handlernya diterapkan di interaksi mouse ya dan keyboard, misalnya di simpan baru. Nah nih, jadi ketika ini ntar diklik mouse, dia akan langsung menyimpan. Ini untuk event handlernya dan interaksinya menggunakan keyboard, bisa pakai enter dan juga bisa klik. Nah terus juga ini sepertinya udah semua ya dicoba, udah sesuai dengan perintah. Kita akan coba terakhir di bagian tracking ya. Kita akan buat ini di sini juga ada otomatis nampilin sama sesuai, dan juga bisa milih tanggal otomatis. Bisa di Oktober, November. Nah, kita buat. Nah, dia langsung muncul nih. Menunggu pengambilan. Kita tracking. Nah, di sini gini ya. Di Doyo dibuat menunggu pengambilan. Lalu kita tambahkan ya, sesuai dengan tugasnya, yaitu menambahkan fitur status progress. Paket tiba di gudang, misal di gudang. Nah, itu saya langsung klik enter ya tadi, langsung muncul paket tiba di gudang dengan waktu yang sekarang. Oke. Semuanya sudah sesuai dengan tugas, dan saya juga udah melakukan beberapa fitur, menambahkan beberapa fitur. Oke, sekian tugas praktik penting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.